bahas tentang tarikh, dan tasyri' serta syariat Islamiyah. Kemudian kita udah ngebahas tentang ta'rif ilmu tarikh tasyri'. Kemudian membahas maudhu atau objek yang dibahas dalam syariah Islamiyah. Kemudian ta'rif fikih, dan sekarang muqaranatun bainal fikhi wa syariah. Perbandingan atau perbedaan antara fikih dan syariat. Perbedaan antara fikih dan syariat. Yang pertama, halaman 12. Syari'atu ammatun syamilatun li jami'il ahkamil i'tiqadiyyah wal akhlaqiyah wal amaliyah. Kalau syariat itu sifatnya umum. Dia meliputi semua hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan, perilaku, ya, dan amal. Wal fiqhu juz'un minas syariah. Sedangkan fikih dia hanya sebagian kecil dari syariat. Wa yakhtassu bil ahkamil fardiyyatil amaliyyah. Dan hanya menyangkut hukum-hukum yang berkaitan dengan amal saja. Kas-salati wal hududi wal bai'i wal qada'. Salat, hukuman, jinayat, jual beli, hakim, qada, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan amal itu fikih. Berarti fikih hanya sebagian daripada syariat. Syariat lebih umum daripada fikih. Yang ketiga, asy-syari'atu ibaratun 'anil ahkami wal qawa'id allati nazala biha al-Qur'anul Karim wa ja'at biha sunnatun nabawiyyah. Sedangkan syariat adalah istilah yang dipakai untuk hukum atau kaidah yang diturunkan Al-Quran atau yang terdapat dalam Al-Quran atau yang terdapat di sunnah nabawi. Sedangkan fikih, nomor 4, al-fiqhu huwal fahmu wal istinbatu minal kitabi wa sunnah wa huwal janibut tatbiki lamma ja'at bihi syariah. Sedangkan fikih adalah pemahaman, mengeluarkan suatu hukum dari kitab dan sunnah, dan ditinjau dari penerapan hukumnya ketika dihadirkan oleh syariat. Bedanya, berarti kalau syariah adalah materinya, kalau fikih adalah praktek. Kalau syariah hukum yang terdapat di Al-Quran dan sunnahnya, kalau fikih pemahaman dan tatbiq, penerapan hukumnya. Nah, itu muqaranah bainal fiqhi wasyariah. Selesai. Lanjut ke judul yang selanjutnya, Majalatul Fiqhil Islam. Kalau yang sebelumnya ada maudhu' syariatil islamiyah, berarti kan dia lebih umum. Ada i'tiqadiyah, ada wujudaniyah, ada amaliyah. Sedangkan ini fikih. Berarti kan lebih khusus daripada syariat. Majalatul Fiqhi al-Islami. Cakupan-cakupan apa saja yang ada di fikih Islam, atau pembahasan-pembahasan apa saja yang dibahas dalam fikih. Beda ya antara maudhu' syariatil islamiyah dan maudhu'ul fiqhil islami. Di sini ada berbagai macam pendapat tentang majalat yang ada di fikih Islam. Kita pilih salah satu yang terakhir, yang halaman 14. Kama dhahaba ba'dul fuqaha. Karena kurang lebih pembagiannya ini sama, cuman bedanya di istilahnya saja. Halaman 14, kama dhahaba ba'dul fuqaha ila taqsimi mawdu'atil fiqhi 'ala an-nahwi at-tali. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembagian maudhu' yang ada di fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ibadah. Berkaitan dengan ibadah, salat, zakat, puasa, haji, jihad. Nah, yang kedua ada muamalah, transaksi antara manusia dan orang lain. Wahiyal muawadat al-maliyah, transaksi jual beli yang ada timbal balik muawadat. Jual beli, ijarah, rohan, dan lain-lain. Wal amanat atau amanah. Amanah termasuk transaksi antara manusia dengan manusia. Berarti juga dibahas di fikih. Waz-zawaj, pernikahan. Pernikahan termasuk muamalat, transaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Wa ma yattasilu bihi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Wal mukhasamat, perselisihan
wat tarikat, warisan, atau wasiat. Semuanya masuk ke dalam muamalat. Yang ketiga ada uqubat. Ternyata fikih juga membahas tentang jinayat, hukuman. Di antaranya qisas, wahyal qisas, wa haddus sariqah, hukuman buat pencuri, potong tangan, wa hadduz zina, hukuman buat orang yang berzina. Ya, ada rajam, ada cambuk. Wa haddul qadzaf, hukuman buat orang yang fitnah orang lain berzina. Wa uqubatir riddati anil Islam, atau hukuman buat orang yang murtad keluar dari Islam. Itu majalat atau objek-objek yang dibahas di dalam fikih Islami. Paragraf yang paling akhir. Wa bi takamulil fiqhil Islami wa syumulihi li kullil majalatil amaliyati fi hayatil insani فإنه أيضا جاء متناولا ومحتويا لجميع فروع القانون الوضعي. Fikih Islam ketika dia meliputi semua hal-hal yang berkaitan dengan amal dalam kehidupan manusia, dia juga mencakup atau meliputi semua penerapan undang-undang negara. Li jami'i furu'il qanunil wad'i. Berarti fikih nggak cuma 3 yang tadi. Tidak hanya ibadah, tidak hanya muamalah, tidak hanya uqubat, tapi masuk qanun al-wad'i, hukum suatu negara. Nah, sekarang kita bahas hukum negara apa saja yang masuk ke dalam pembahasan fikih. Wa yattadhihu dzalika fi ma ya'ti, di bawahnya ada al-qanunul 'am. Undang-undang yang sifatnya umum atau publik. Terbagi lagi menjadi beberapa macam. Al-Qanunul 'am terbagi, yang pertama Al-Qanunud Dawli Al-'am. Undang-undang atau hukum internasional al-'am yang sifatnya publik, umum. Apa ini? Wa yaqsudu bihi majmu'ul qawaidil qanun allati tuhakkimu alaqatad duwal bi ba'dihha ma'a ba'din fis salami wal harbi. Adalah kumpulan peraturan atau undang-undang yang mengatur hubungan sebagian negara dengan sebagian lainnya. Nah, berarti ini undang-undang antara satu negara dengan lainnya, atau diplomasi ya. Fis salami, dalam sebuah perdamaian, wal harbi, atau peperangan. Menjalin perdamaian masuk ke al-Qanunud Dawli al-'am. Berperang masuk ke dalam al-Qanunud Dawli al-'am. وقد بحث الفقهاء هذا الموضوع في كتاب السير أو الجهاد. Para fuqaha membahas maudhu' al-Qanun ad-Dawli al-'am dalam kitab peperangan. As-Sairi wal Jihad sama peperangan. Itu semuanya di situ dibahas al-Qanun ad-Dawli al-'am. Nah, baik itu perdamaian atau peperangan. Yang kedua, bagian dari al-Qanunul 'am ada al-Qanunud Dusturi. Al-Qanunud Dusturi atau undang-undang konstitusi. Undang-undang yang membahas kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Qasada bihi majmu'ul qawaid allati tuhaddidu nizam al-hukmi fi ad-dawlati wa tanzim sultatihal 'ammah. Adalah kumpulan undang-undang yang mengatur hukum suatu negara dan mengatur kekuasaan yang sifatnya umum. Jadi undang-undang ini berisi hukum suatu negara dan peraturan kekuasaan di dalamnya. Apakah presiden, gubernur, apalagi wali kota dan lain sebagainya, itu semua diatur dalam al-Qanunud Dusturi. Paham ya? Nah, langsung ke yang waqad bahatsal fuqaha 1 2 3 4 baris dari itu. Waqad bahatsal fuqaha mawdu'ati hadzal qanun fi kutubin
khassatin tahta unwan as-siyasah asy-syar'iyyah. Para fuqaha membahas maudhu yang kedua ini dalam kitab khusus, pembahasan khusus yang diberi judul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah atau politik Islam. Nah, membahas undang-undang suatu negara dan peraturan pergantian kekuasaan. Dibahas di situ semua. Yang ketiga, yang termasuk Al-Qanunul Am, Al-Qanunul Idari. Apa ini? Undang-undang pengawasan. Nah, undang-undang pengawasan. Wa qasada bihi majmu'ul qawaid allati tuhakkimu nashat as-sultah at-tanfidiyah wa qiyamaha ala amri al-murafiqil ammah lid-dawlah. Al-Qanunul Idari adalah kumpulan hukum yang mengatur aktivitas kekuasaan eksekutor. Siapa kalau di Indonesia? Ada menteri. Berarti diatur dalam undang-undang ini. Menteri adalah eksekutor. Dia yang menjalankan semua kebijakan-kebijakan yang ada dalam undang-undang, eksekutor. Wa qiyamaha ala amril marafiqil ammah lid-dawlah. Dan juga mengatur penerapan kebijakan atau fasilitas umum suatu negara. Jadi dia mengatur menteri-menterinya dan mengatur apa saja yang mesti dilakukan oleh menteri tersebut, termasuk fasilitas umum suatu negara. Al-Qanunu Al-Idari, undang-undang pengawasan. Semuanya diawasi oleh suatu undang-undang. Yang keempat ada Al-Qanunul Jinai, undang-undang pidana. Undang-undang pidana. Wa yaqsudu bihi majmu'ul qawaid allati tuhaddidul jazaa'a wa miqdara 'uqubati kulli jarimatin wa ma yartabitu bidzalika min ahkam. Adalah kumpulan undang-undang atau peraturan yang mengatur, yang menentukan hukuman al-jaza dan beratnya hukuman, hukumannya apa, kemudian beratnya seperti apa, jumlahnya seperti apa. Kulla jarimatin, semua tindak kriminal, hukuman untuk semua tindak kriminal atau yang berkaitan dengan hukum. Nah, itu dalam undang-undang pidana. Membunuh, apa hukuman yang didapat? Ya, diatur dalam di sini nih, al-qanunu al-jinai. Wa hadzal wa qad tanawala al-fuqaha hadzal qanun wa takallamu an mabahithihi fi kitab al-jinayat. Para fuqaha membahas undang-undang ini dan membicarakan pembahasannya dalam kitab khusus namanya kitab jinayat. Di situ semuanya dibahas. Al-Qanunu al-Jinai. Yang terakhir ada Al-Qanunul Mali, undang-undang keuangan atau ekonomi. Wa yaqsudu bihi majmu'ul qawaid allati tunazzimu maliyatad daulah wa tubayyinu iradatiha. Kumpulan undang-undang yang mengatur keuangan suatu negara dan menjelaskan pendapatan keuangan tersebut. Wasadir hadhil iradat, dan dari mana pendapatan keuangan tersebut. Itu semua diatur dalam undang-undang keuangan. Waqad bahatal fuqaha'u kulla masail hadzal qanun fi kutubil fiqh fi kitabiz zakati wa kitabil kharaj. Nah, biasanya para fikih membahas permasalahan yang terakhir ini dalam kitab fikih dengan judul Kitabuz Zakat, pembahasan zakat, pembahasan pajak. Nah, itu kan pendapatan untuk suatu negara, zakat dan pajak. Dah, selesai. Itu al-qanunu al-am, undang-undang yang sifatnya publik. Semuanya bisa masuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu juga dibahas dalam fikih menjadi majalatul fiqhil Islam. Yang kedua, al-qanunul khas, undang-undang yang sifatnya individual, perorangan, bukan publik. Ada apa saja di situ? Yang pertama, al-qanunul madani, undang-undang perdata. Undang-undang perdata.
ويقصد به مجموع القواعد التي تنظم علاقة الفرد بغيره من حيث المال. Biasanya undang-undang ini berisi peraturan yang mengatur hubungan perorangan antara satu orang dengan yang lainnya min haitsul mali, dari segi harta. Biasanya diatur. Wa qad bahathahu al-fuqaha fi kutubihimul mutanawwi'ah tahta qismil muamalat. Nah, biasanya para fuqaha membahas undang-undang madani ini di kitab yang bermacam-macam, banyak pembahasan tentang undang-undang yang berkaitan dengan harta, di antaranya tahta qismil mal. Semuanya dalam satu naungan, satu judul, yaitu muamalat, bab muamalat. Muamalat kan mengatur transaksi antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, berarti itu al-qanunu al-madani. Yang kedua ada al-qanunu at-tujari. Al-qanunu at-tujari. Undang-undang perdagangan. Undang-undang perdagangan. Wa yaqsudu bihi majmu'ul qawaid allati tuhakkimu al-anzimata at-tujariyah. Wa qad tanawwala al-fuqaha'u dhalika fi abwab asy-syarikat wal mudharabah wat taflis. Berisi undang-undang yang mengatur hubungan dagang antara satu orang dengan yang lainnya. Kalau yang pertama itu kan harta, tapi sifatnya lebih perorangan. Nah, kan yang masuk ke yang pertama itu contohnya al-ahwalus syakhsiyah, biasanya antara keluarga, hubungan antara suami dan istri. Ketika dia bercerai, maka pembagian hartanya itu seperti apa? Atau yang berkaitan dengan warisan, anak dengan bapak dapat warisan berapa, dapat wasiat apa, ibu dengan anak, ibu dengan suami, itu lebih ke keluarga. Kalau yang kedua ini sifatnya lebih umum, perorangan, tapi sifatnya lebih umum. Contohnya kayak asyarikat, menaruh saham, investasi, dengan syarikat, berserikat. Wal mudharabah, berarti ada yang ngasih duit, ada yang kerja. Ini tidak ada ikatan hubungan keluarga sama sekali. Wat taflis, atau yang membahas tentang bangkrutnya seseorang. Itu semua diatur dalam undang-undang at-tujari. Yang ketiga, qanunu al-murafa'at. Undang-undang pengaduan. Kalau mau ngadu, lihat dulu undang-undang al-murafa'at. Wa yaqsudu bihi majmu'ul qawa'id allati tubayyinu ma yajibu ittikhaduhu min a'malin wa ijra'in li tatbiqi ahkamil qanun al-madani wat tujari. Adalah kumpulan undang-undang atau peraturan yang menjelaskan hal-hal apa saja yang mesti diambil, ya, berupa perbuatan atau urusan-urusan apa saja yang mesti dikerjakan untuk menerapkan hukum madani dan hukum tujari. Nanti kalau misalnya dia mau pakai hukum madani, misalnya mau mengambil hak harta gono gini setelah bercerai, maka harus perhatikan dulu undang-undang al-murafa'atnya. Apa saja yang harus diambil langkah-langkahnya? Apakah itu mengambil pengacara, daftar ke pengadilan dulu kah? Itu semua diatur dalam undang-undang al-murafa'at. Yang terakhir, al-qanunu ad-dawli al-khas. Kalau tadi di al-qanunul am ada al-qanunud dawli al-am, di al-qanunul khas ada al-qanunud dawli al-khas. Hukum internasional tapi sifatnya individual. Kalau yang pertama tadi sifatnya publik antara satu negara dengan negara lainnya. Nanti kalau bahas negara, masyarakat yang di dalamnya masuk publik. Kalau yang kedua ini al-khas, individual. Artinya satu negara tapi hanya membawahi satu orang. Kita baca wa yaqsudu bihi majmu'ul qawaid allati tubayyinul mahkamatal mukhtassah, kumpulan undang-undang yang membahas pengadilan khusus. Wal qanunul wajib at-tatbiq fil qadaya allati yujadu fiha unsurun ajnabi. Atau undang-undang yang wajib dilaksanakan pada permasalahan yang di dalamnya mengandung unsur asing.
Orang asing tinggal di suatu negara. Ketika dia melakukan tindakan kriminal atau apapun itu yang menyangkut undang-undang, maka dibahas di Al-Qanunud Dawli Al-Khas. Beda. Berarti kalau ini orang asingnya, satu orang saja. أو يكون تنازع أو يكون تنازع الاختصاص فيها في أو يكون تنازع الاختصاص فيها بلد أو أكثر, atau membahas perbedaan hukum yurisdiksi. Al-ikhtisas, hukum yurisdiksi, hukum lah. Hukum yang berlaku pada suatu daerah. Yurisdiksi kalau mau dicari. Antara satu negara atau lebih. Negara Indonesia sendiri. Negara Malaysia punya hukum sendiri. Nah, ketika ada orang Malaysia datang ke Indonesia, berarti kan hukumnya otomatis berbeda. Tindakan apa yang mesti dilakukan kepada orang Malaysia ini? Nah, itu semuanya dibahas di Al-Qanunu Ad-Dawli Al-Khas. وقد تناول الفقهاء مسائل هذا القانون في كتب السير الذي ضمنوه أبوابا مستقلة. Para fuqaha membahas konun yang terakhir ini di kitab As-Sayr, peperangan, sama dengan Al-Qanunud Dawli Al-Am, tapi lebih spesifik. Dhammanuhu abwaban mustaqillatan. Lebih spesifik lagi. Mithlu babi ahkami ahli dhimmah. Contohnya kayak bab hukum terhadap ahlu dhimmi. Orang kafir yang tinggal di negara muslim. Tapi dia mengikuti semua regulasi-regulasi yang ada di negara muslim tersebut. Nah, itu dibahas. Itu kan hukum perorangan. Wa babu ahkamil musta'minina wal harbiyyin. Atau bab hukum orang yang meminta keamanan. Ahlud dhimmah wal harbiyyin. Atau hukum orang yang niatnya adalah berperang. Tapi ini sekali lagi al-khas. Hanya individual. Bukan al-am. Bukan publik. Selesai. Nah, itulah majalat-majalat atau bahasan-bahasan atau objek yang ada di dalam fikih Islam. Ada ibadah, ada muamalah, ada uqubah, dan ada undang-undang suatu negara. Semuanya dibahas di dalam fikih Islam. Di paragraf yang terakhir, وبذلك يثبت الفقه الإسلامي أنها نظام متكامل مستقل بمصطلحاته ووسائله الفنية التي تستند إلى الاجتهاد في كثير من أحكام هذا الفقه العظيم مما جعله فقها مرنا قابلا للتغيير. Oleh karena itu, fikih Islam adalah sistem nizamun mutakamilun yang sudah sempurna, mustaqillun yang bisa berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lainnya, bistalahatihi wa wasailihil fanniyah, punya istilah khusus, punya cara khusus, allati tastannidu, yang didasari oleh ijtihad terlebih dahulu, ya kan? Fi katsirin min ahkami hadzal fiqhil azim, yang terjadi pada semua hukum di dalam pembahasan fikih ini. Mimma ja'alahu fikhan marinnan. Mimma ja'alahu menjadikan fikih ini fikhan marinnan qabilan adalah fikih yang fleksibel. Fikih yang fleksibel. Qabilan litaghyiri, yang menerima perubahan. Yang menerima perubahan. Karena setiap hukum yang dimunculkan oleh ijtihad masuk fikih. Berarti kalau zaman sekarang ada hukum baru, ada undang baru, maka masuk ke dalam fikih. Ini menyebabkan fikih qabilan litaghyiri, menerima perubahan. Perubahan apapun yang terjadi pada suatu negara, ketika itu diambil dengan cara ijtihad, masuk ke dalam fikih.
Paham ya? Dan yang sebelahnya itu cuman fatwa-fatwa saja. Jadi tidak usah dibahas. Langsung ke halaman 19. Al-hajatu ila tasyri'i. Berarti tadi sebelumnya juga, kalau fikih bisa menerima perubahan, berbeda dengan syariat. Syariat tidak bisa menerima perubahan. Karena syariat adalah yang terjadi hukum yang hanya terjadi di zaman Nabi saja. Sedangkan zaman-zaman setelahnya hanya tausi' perluasan pada syariat itu. Al-hajatu ila tasyri'i di halaman 19. Kebutuhan manusia terhadap pensyariatan. Apakah manusia butuh syariat atau tidak? Khalaqallahu ta'ala al-insana ala nahwi mu'jizin. Fahuwa murakkabun min mazijin faridin fi naw'ihi. Yashfulu fi muhtawahu janibaini. Allah menciptakan manusia dengan cara yang sangat menakjubkan. Ala nahwin mu'jizin fahuwa murakkabun. Yang mana manusia ini tersusun dari campuran yang tidak biasa, min mazijin faridin. Manusia ini ada darah, ada tulang, itu kan campuran yang luar biasa, yang aneh lah, yang beda dengan yang lainnya. Fi nau'ihi yashmulu fi muhtawahu janibaini. Yang terkumpul di dalam susunan-susunan itu dua sisi. Al-madi wal jasadi tsumma ruhi. Ada yang namanya jasmani, ada yang namanya rohani. Al-madi wal jasadi ay jasmani, tsumma ruhi ay rohani. Alladhi yatakawwanu min quwwatil aqli wa quwwatil ghara'iz wal muyuli wal infi'alat wal awatif. Nah, di rohani terkumpul di dalamnya ada kekuatan akal, kekuatan naluri, condong. Manusia punya sifat condong, wal infi'alat emosi, dan awatif sifat. Semuanya ada pada manusia. Jasmaninya ada, rohaninya ada. Di rohani ada akal, ada naluri, ada sifat, ada emosi. Semuanya itu ada dalam manusia. وَكَذَلِكَ فَمُنْذُ وَجَدَ الْإِنسَانُ وَهُوَ يَعِيشُ فِي صَرَاعٍ بَيْنَ أَقْلِهِ الْهَادِي إِلَى الصَّلَاحِ وَنَفْسِهِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ. Ketika hadirnya manusia, di mana manusia ini hidup fi sara'in, pada suatu konflik atau kegalauan, manusia ini mengalami kegalauan, baina aklihi, di antara menghadapi akal yang membawa dia kepada kebaikan, baina aklihil hadi ila salahi wa nafsihil ammarati bisu, dan antara nafsu yang mengarah kepada keburukan. Manusia galau antara akalnya yang membawa kepada kebenaran dan antara nafsunya yang membawa kepada keburukan. Falau tarakal insanu, ada di baris ketiga. Falau tarakal insanu li gharaizihi la'adda dhalika ila at-tanafusi bainahu wa bain bani jinsihi. وبين جنسه فهذا يريد أخذ ما يرضيه والآخر يطمع مثل طعمه. Kalau manusia tidak menuruti nalurinya, la'adda dzalika, maka manusia akan berada dalam persaingan antara dirinya dan orang lain. Gara-gara kegalauan ini, dia tidak mengikuti aqlihil hadi ila salahi. Dia meninggalkan naluri yang membawa dia kepada kebenaran, maka dia akan berada dalam persaingan antara satu dengan yang lainnya. Yang satu pengen dapetin uang, yang lainnya nggak mau kalah, mau dapat uang juga, ya kan? Fahada yuridu akhdha, maka ini
maka membuat dia ingin mengambil apa yang diinginkan, manusia akan mengambil apa yang dia inginkan, wal akhar yatma'u mithla ta. Dan yang lainnya juga akan memiliki apa yang dimiliki oleh manusia itu. Manusia punya uang, manusia yang lainnya juga mau punya uang. Manusia punya rumah, manusia yang lainnya juga mau punya rumah. Itu semua adalah sifatnya manusia. Fayakhtalifuna wa yataqatalun. Gara-gara itu tuh, gara-gara bersaing, maka semuanya jadi kontradiksi satu dengan yang lain. Saling bertengkar. Dan saling membunuh satu sama lain. Nah. Paragraf selanjutnya. Berarti tadi sifat manusia. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang menakjubkan. Ada jasad, ada ruh. Punya akal, punya naluri. Ketika manusia mengalami kegalauan antara akal yang membawa kepada kebaikan dan nafsu yang membawa kepada keburukan, ketika dia mengarah kepada hal-hal yang dia inginkan, begitu juga manusia yang lainnya, ya kan? Sama ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang tadi itu, sehingga memunculkan perdebatan, bunuh-bunuhan satu dengan yang lainnya. Faida, maka di paragraf selanjutnya, faida lam tuda lihadhihi al-hayah al-qawaid al-munazzamah laha wal ususul adilah al-muhaqqaqa lil-insaf fiha kanat hadhihi al-hayatu syarran 'ala al-jami'. Berarti, maka kesimpulannya, kalau di dalam kehidupan ini tidak ada peraturan, tidak ada dasar pondasi yang adil, lil insafi untuk untuk menciptakan keadilan, kalau tidak ada peraturan, tidak ada pondasi dasar untuk terciptanya sebuah keadilan, kanat hadhihi hayatu syarran, maka kehidupan ini jahat, buruk, al-jami'i, buat semua manusia itu. Kalau manusia yang satu pengen ini, kemudian yang satunya lagi pengen itu juga, sehingga memunculkan pembunuhan, kalau tidak ada qawaid, kalau tidak ada tasyri', kalau tidak ada syariat, maka akan buruk bagi keduanya. Ya enggak? Akan buruk bagi semua manusia. Karena nggak ada hukum, nggak ada peraturan yang mesti dipatuhi. Nah, jadi butuh al-hajah ila tasyri'. Maka manusia butuh kepada syariat. Wa ta'sisan, di halaman selanjutnya, halaman 20, di paragraf yang kedua, wa ta'sisan ala ma qadamnahu fala budda min an yakuna lil mujtama'il insani tasyri'un muhakkamun. Berdasarkan apa yang telah kita sajikan sebelumnya tentang penciptaan manusia dan sifat yang dimiliki, fala budda min an yakuna lil mujtama'il insani tasyri'un muhakkam. Maka mesti bagi semua manusia, semua masyarakat punya syariat yang mengatur. Yunazzimu sirata hayatihim, yang bisa mengatur perjalanan hidup mereka. Wa yaqudu rakbahum, dan bisa menuntun kaki mereka ila birril amani, kepada kebaikan dan kepada keamanan. Nah, supaya hidupnya tentram, maka mesti ada hukum, mesti ada syariat. Paragraf selanjutnya, walamma kana al-insanu bima rakiba alaihi takwinuhu qasiran fi fahmihi mahdudan fi qudratihi. Nah, ketika manusia dengan segala yang dia punya, qasiran, itu terbatas, kurang, fi fahmihi, pada pemahamannya, mahdudan fi qudratihi, dan terbatas juga pada kemampuannya. Walaupun manusia ini diciptakan dari jasmani, rohani, punya akal, punya naluri, dan sebagainya, tapi tetap memiliki kekurangan. Kekurangan dalam pemahaman, keterbatasan dalam kemampuan. Fakana, jawabnya di bawah, 1, 2, 3, 4 dari bawah.
فكان من الضروري أن يكون الواضع للقانون المنظم لحياة الإنسان هو خالق هذا الكون فإنه هو العالم بهذه النفس من جميع جوانبها. Maka mesti orang yang membuat undang-undang yang mengatur kehidupan manusia adalah khaliqu hadzal kaun, yang menciptakan alam semesta. Tidak bisa yang menciptakan undang-undang atau syariat ini adalah manusia. Karena tadi, terbatas pada pemahaman dan terbatas pada kemampuan. Berarti yang paling berhak, paling pas membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu huwal alimu, karena dialah yang mengetahui bihadhihin nafsi min jami'i jawanibiha. Jiwa seseorang dengan segala aspeknya. Allah Maha tahu orang-orang yang ada di negara mana. Allah Maha tahu dengan suku Quraisy. Allah Maha tahu orang-orang dari suku yang lain, Bani Nadir misalnya. Semuanya Allah tahu sehingga hanya Allah lah yang pantas membuat syariat. Selesai. Al-hajatu ila tasyri'i. Berarti urutannya Allah menciptakan manusia dengan semua kelebihan-kelebihannya, jasmani, rohani, akal, naluri, dan sebagainya. Ketika dia menuruti apa yang dia inginkan, maka akan menyebabkan yatakhalafuna wa yataqatalun, saling bertengkar dan saling bunuh-bunuhan. Kalau tidak ada syariat yang mengatur, maka akan buruk bagi kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu dia butuh hukum. Tetapi manusia kurang dari segi pemahaman dan dari segi kemampuan. Maka orang atau zat yang paling berhak mengeluarkan hukum, mengeluarkan syariat adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang mengetahui semuanya. Selesai al-hajatu ila tasyri'i. Halaman 21. Ta'addudus syara'i'. Banyaknya syariat yang ada di muka bumi. Ta'addudus syara'i'. اقتضت حكمة الله تعالى أن تتعدد الشرائع وتتنوع الملل. قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. Bahwa terdapat hikmah Allah Subhanahu wa taala di mana syariat itu berbilang-bilang, banyak, dan agama itu bermacam-macam. Ternyata syariat yang banyak ini dan agama yang bermacam-macam ini punya hikmah. Apa? Walau sya'a rabbuka laja'alan nas. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu dia jadikan manusia umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifina. Aduh, mati. Es, bro. Kenapa nih, Kak? Udah GoFood. Pok lanjutin, Pok. Nah kan, lebih barbar kan? Apa? Kenapa nih? Dari gurunya. Biloga. Lolah. Udah habis. Lolah. 1.000 ku. 1.000. Bentar ya, kayaknya beliau ini ya. Disconnect. Salat Johor dulu aja. Ayo lu tenang. Jaringan nih, Iya, syabakah mengkoti ya. apa? Gila. Sebuka. Biloga. Loga. Mamnua. Arabia. Atau Inggris. Mamnua. Mahadil takwalil bani.
Lanjutin aja, Pok. Jelasin, Pok. Paket. Ya, lanjutin. Masya Allah. Ente aja Gak Kiai. ada dokter Usama kan kayak? Gak ada dokter Usama. Dah, beliau join lagi nih. Fokus lagi, fokus. Dimasukin. Masih pada ada? Halo? Iya, Bro. Masih guru. Udah, masih pada ada kan? Sorry. Gak apa-apa, Bro. Lanjut, Bro. Mati HP-nya. Lagi dicas. Lanjut ya. Ya, siap, Bro. Kuat kan? Ta'addudus syara'i'. Banyaknya syariat-syariat yang ada di muka bumi. Ternyata ada hikmah di balik itu semua. Tadi walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan jadikan manusia umat yang satu. Wa la yazaluna mukhtalifina, akan tetapi mereka senantiasa berselisih. Jadi padahal Allah mampu nih membuat semua orang hanya memiliki satu syariat. Tapi emang kebiasaannya manusia, tabiatnya manusia selalu mukhtalifin, selalu kontradiksi dengan yang lain. Faja'ala, ada faja'ala likulli ummatin, baris keempat dari situ, faja'ala likulli ummatin syari'atun tatanasabu ahwalahum wa tatala'amu ma'a darajatihim fil fikri wat taqaddum. Nah, oleh karena itu, maka Allah menciptakan semua umat, masing-masing umat, itu syariatnya masing-masing. Masing-masing umat punya syariat sesuai dengan keadaan mereka, ya, dan sesuai dengan derajat pemikiran mereka, level pemikiran mereka, dan kemajuan negaranya. Nah, syariat yang dimiliki kaumnya Nabi Muhammad tentu berbeda dengan syariat yang dimiliki kaumnya Nabi Isa. Sesuai dengan keadaan, cara berpikir, dan kemajuan negara. Semuanya punya syariat masing-masing. Fama yasluhu an-nasu fi zamanin qad la yasluhu fi kulli zamanin. Maka sesuatu yang mengandung maslahat untuk manusia pada suatu zaman terkadang tidak mengandung maslahat di zaman yang lain. Maslahat yang ada di zamannya Nabi Isa terkadang tidak menjadi maslahat di zamannya Nabi Muhammad. Kemudian ada di halaman 22. Berarti hikmahnya adalah supaya melihat maslahat umatnya, melihat cara berpikir umatnya, dan melihat kemajuan umatnya. Oleh karena itu syariat diciptakan banyak, agama diciptakan bermacam-macam. Walakin, halaman 22, walakin hadhihi syara'i'a wa in ta'addadat fil furu'i wat takalif wal a'mali lakinnaha ittahadat fil masdar alladhi sadarat anhu wallahu ta'ala fil musdir. Akan tetapi syariat meskipun dia banyak, meskipun dia berbilang-bilang dari segi furuknya, dari segi beban yang ada di dalam syariat tersebut, amal, akan tetapi syariat sama dalam hal musdirnya. Siapa yang meluncurkan, siapa yang menerbitkan syariat, siapa yang membuat syariat, alladzi sadarat anhu wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya Nabi Isa, Allah yang buat. Syariatnya Nabi Adam, Allah yang buat. Syariatnya Nabi Musa, Allah yang buat. Meskipun amal, beban, furu', usul yang ada dalam syariat ini berbeda-beda. Tapi satu, Allah yang buat. Nah, kemudian ada di baris 1, 2, 3, 4, 5, kama,
Kama anna hadhihi syara'i' muttahidatun fil asri alladhi da'at ilaihi wa huwa tauhidullahi ta'ala. Begitu juga, tadi kan sama dari segi musdir, syariat-syariat yang banyak ini juga sama dari segi tujuan utama. Al-aslu. Apa tujuan utama semua syariat? Da'at ilaihi wa huwa tauhidullahi ta'ala. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya Nabi Adam mentauhidkan Allah, tujuan utamanya. Syariatnya Nabi Musa juga sama, tauhid kepada Allah, dan syariatnya Nabi Muhammad juga sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baris selanjutnya 1 2 3 4 1 2 3 dari yang terakhir kita baca, kama tahaddatsal Qur'anu. Dalilnya apa nih? Kama tahaddatsal Qur'anul Karim 'an ittihadis syara'i' fi musdiriha wa fi ghayatiha min ad-da'wati ila ibadati at-tauhid. Wa qala ta'ala. Al-Qur'an menjelaskan persamaan syariat-syariat dalam segi musdir, pencipta, pembuat, penerbit, dan dari segi tujuannya. Tujuannya sama, dakwah kepada ibadah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum rasul-rasul sebelum kalian kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut annahu, bahwasanya Allah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku Allah, barulah mereka beribadah. Nah, berarti itu musdirnya wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, kami ini Allah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian paragraf yang paling terakhir, waqad ja'at syari'atu Muhammadin. Tadi kita sudah menjelaskan hikmah syariat yang banyak, kenapa syariat itu banyak dan bermacam-macam. Tapi meskipun bermacam-macam, ada persamaannya, musdir dan paragraf terakhir, syariat Muhammad nutup syariat-syariat manusia semuanya. Syariatnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya terhapus, diganti dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Nabi Muhammad, dan syariat-syariat yang dibawanya tentunya, melainkan untuk semua manusia, basyiran wa nadhiran, untuk memberikan kabar baik, kabar gembira, dan peringatan. Atau qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia bahwasanya aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah buat kamu semuanya. Semuanya. Syariatnya Nabi Muhammad buat semuanya. Menghapus syariat-syariat yang terdahulu. Halaman 23. Halaman 23. Wali anna Allah Ta'ala ja'ala ummata Muhammadin khatimal umam. Faqad ikhtara laha syari'atun tunasibu ma wasalat ilaihi al-bashariyah min nadajin wa fahmin wa taqaddumin. فجاءت هذه الشريعة عامة لكل الناس وحاكمة على كل الأفعال. Dan karena Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad sebagai penutup semua umat, Allah memilihkan syariat yang sesuai dengan umatnya Nabi Muhammad. Karena ini umat terakhir, maka syariatnya spesial nih, harus sesuai dengan umat ini. Dan karena buat meliputi semua yang ada di dunia, manusia yang ada di dunia, min nadajin, sesuai dengan kedewasaan manusia itu, seberapa dewasanya umatnya Nabi Muhammad, wa fahmin, level pemahamannya itu sampai mana, wa taqaddumin, dan kemajuan yang dialami umatnya Nabi Muhammad sampai mana itu harus sesuai.
syariatnya khusus. Faja'at hadhihi syariah, maka syariat ini muncul ammatan likullin nas, yang bersifat umum buat semua manusia, wa hakimatan ala kulli, dan mengatur semua segala jenis perbuatan. Selesai. Di ta'addudus syara'i'. Lanjut ke halaman 25. At-tasyri'us samawi wa at-tasyri'u al-wad'i. Kemudian setelah kita membahas banyaknya syariat yang ada di muka bumi ini, tapi masih ada persamaannya, kita membahas pembagian syariat. Ada berapa syariat sih sebenarnya? Ada dua. At-tasyri'us samawi wa at-tasyri'ul wad'i. Apa itu samawi? Apa itu wad'i? Langsung yang fat-tasyri'us samawi. Fat-tasyri'us samawi huwa majmu'atul awamiri wan nawahi allati tunazzimu hayatan nasi fid dunya wal akhirah wa yashra'uha Allah Ta'ala li ummatin ala yadi Rasul. Kalau samawi adalah kumpulan peraturan, perintah, dan larangan yang mengatur kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat, yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti samawi muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samawi. Al-wad'i wa amma at-tasyri'ul wad'i فهو مجموعة القواعد والنظام الشاملة للأوامر والنواهي التي يختارها صاحب السلطان في أمة ما ليتعامل بمقتضاها أفقه الأمة. Sedangkan wad'i adalah kumpulan undang-undang, peraturan yang meliputi perintah dan larangan yang dibuat atau yang dipilihkan pemangku kekuasaan. Apakah presiden atau DPR di Indonesia untuk rakyat, untuk suatu umat agar bisa bermuamalah sesuai dengan ketetapan undang-undang tersebut secara individual. Nah, berarti kalau wad'i yang buat adalah orang, sahibus sultan, yang punya kuasa, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bedanya apa antara samawi sama wad'i? Ada banyak perbedaan. Syariat yang dibuat Allah sama syariat yang dibuat orang. Ada banyak perbedaan. Yang pertama, satu, annat tasyri'as samawi min 'indillahi ta'ala ja'a bihi rasulun ma'sumun. Wallahu ta'ala 'alimun bi'ibadihi khabirun bi'ahwalihim. فيشرع لهم ما يحقق صالحهم ويضمن سعادتهم في الدنيا فهو سبحانه لا يحتاج إلى عباده غني عنهم رحيم بهم. Kalau samawi munculnya dari Allah lewat Rasul yang bersifat maksum, terhindar dari dosa, dan Allah maha mengetahui semua yang diperbuat hambanya dan mengetahui semua keadaan hambanya, dan mensyariatkan kepada mereka apa yang terdapat maslahat di dalamnya, dan menanggung kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dan Allah tidak butuh kepada manusia, ghaniyun anhum, tidak butuh kepada manusia, rahimun bihim, tapi sayang kepada manusia. Jadi karena undang-undang ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Muhammad, maka undang-undang ini bersifat mengandung maslahat. Pasti ada maslahat dari hukum-hukum yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada maslahat. Sedangkan wad'i, amma tasyri'ul wad'i, fawadi'uhul bashar, yang penciptanya itu adalah manusia, wa hum mahduduna fi ilmihim wa qudratihim fala ilma lahum bil mustaqbal. Dan mereka, manusia yang buat undang-undang ini terbatas.
dari segi keilmuan, dari segi kemampuan, sehingga dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada manusia, pada masyarakatnya. Dia nggak tahu kehidupan yang akan datang. Kama annahum fi hajatin, begitu juga mereka ini, manusia yang buat undang-undang, butuh kepada Allah. Ya kan? Fi hajatin ilallahi ta'ala tu'athiru fihimul mihdah wal bi'ah wal zaman wal al. Butuh kepada Allah dan dapat dipengaruhi. Pengaruhi oleh apa? Oleh pekerjaan, oleh lingkungan, oleh zaman, ya kan? Oleh adat atau uruf, kebiasaan yang ada pada zamannya dia. Sehingga wa min thamma, sehingga fayaridu tashri'uhum qasiran wa mashuban ajizan an tahqiqil maslahah. Sehingga syariat-syariat yang dibuat oleh manusia sifatnya sempit, kan? Masih ada cacat di dalamnya, tidak mencakup semuanya dan tidak mencakup maslahat secara umum. Jadi bisa jadi undang-undang yang dibuat manusia ini punya maslahat buat satu orang, buat orang yang ini, tapi tidak ada maslahat buat orang yang lainnya. Karena manusia terbatas keilmuannya dan kemampuannya. Jadi nggak bisa buat undang-undang yang emang mengandung maslahat buat semuanya. Nah, itu bedanya yang pertama. Bedanya yang kedua, anna tashri' as-samawi yunazzimul alaqata bainallahi wan nasi ala asasin dini. Katanya kalau samawi mengatur hubungan antara Allah dan manusia atas dasar agama, ala asasin dini, sesuai dengan fondasi agama. Qawamuhu al-masailatul ukhwiyah wal hisabu minallahi ala a'malis sirri wal alaniyah. Yang mengatur atau yang memimpin hubungan ini adalah al-masailatul ukhwiyah, tanggung jawab persaudaraan. Berarti hubungan ini didasari oleh tanggung jawab persaudaraan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ini yang paling utama. Wal hisabu minallahi ta'ala, dan penilaiannya datang dari Allah ala a'malis sirri wal alaniyah, terhadap perbuatan yang tidak kelihatan atau yang kelihatan. Perbuatan yang kelihatan atau tidak kelihatan semuanya diatur dalam at-tashri' as-samawi. Tashri' as-samawi, fondasi utamanya adalah persaudaraan. Ammal wadai, kalau wadai, fahuwa mujarradu an dzalika haitsu la hisaba wa la masa'alata illa 'ala al-a'mal adh-dhahirah al-kharijiyah allati tattasilu bil ghair. Nah, kalau wadai hanya terbatas penilaian atau tanggung jawabnya itu kecuali hanya pada perbuatan zahir. Perbuatan yang terlihat saja, al-kharijiyah, yang berkaitan dengan manusia lain. Jadi beda nih, kalau samawi, perbuatan yang tidak terlihat dan perbuatan yang terlihat, itu diatur dalam samawi, sedangkan di wadai, perbuatan yang tidak terlihat, tidak diatur. Yang diatur hanya perbuatan yang terlihat dan harus berkaitan dengan orang lain. Misalnya kriminal, bunuh. Bunuh ini kelihatan nih, termasuk perbuatan yang terlihat. Bunuh orang, berarti ada kaitannya dengan orang lain. Nah, itu diatur dalam wadai. Dan diatur juga dalam tasyri'i. Tasyri'i lebih umum mengatur itu dan mengatur perbuatan yang tidak terlihat. Hasad, dengki, itu juga diatur. Tidak terlihat, ya kan? Itu juga diatur dalam samawi. Perbedaan yang ketiga, at-tasyri'us samawi. Ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar fa huwa syamilun li bayanil khairi wat targhib fihi wat tanfir minhu. Kalau samawi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah atau melarang kepada melakukan perbuatan munkar. Fa huwa syamilun, maka samawi mencakup semua penjelasan tentang kebaikan dan mengajak kepada kebaikan tersebut
dan hanya fokus kepada kebaikan. Ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Ammal wad'i, sedangkan wad'i faqasirun ala ilajil mafasidi faqat, hanya terbatas pada pemulihan sesuatu yang rusak saja. Berarti kalau samawi ini tindakannya pencegahan, kalau wad'i tindakannya penyembuhan. Sudah terjadi dulu, baru muncul hukum wad'i. Sedangkan syariat belum terjadi nih. Supaya tidak terjadi, maka muncul syariat samawi. Nah, bedanya itu. Yang keempat, at-tasyri'ul wad'i qad tubahu fihi ba'dul muharramat biza'min annaha manfa'atun. Terkadang di syariat wad'i dibolehkan beberapa hal yang diharamkan. Biza'min dengan dugaan bahwa hal-hal yang diharamkan itu ada manfaat buat manusia. Nah, contohnya kayak bank konvensional yang ada ribanya. Undang-undang negara tidak mengatur riba. Ya enggak? Konvensional, tidak ada hukuman bagi orang yang menjalankan riba. Nah, karena mereka anggap masih ada manfaatnya buat manusia. Nah, berbeda dengan samawi. Ammas samawi fala yakunu kadzalika. Enggak seperti itu. Semua yang diharamkan 100% tidak diharamkan. Li'anna Allah a'lamu bil khairi wa in khufiya. Karena Allah Maha mengetahui semua kebaikan meskipun kebaikan itu tidak terlihat oleh manusia. Allah melarang riba meskipun kebaikannya tidak terlihat oleh manusia, tapi Allah mengetahui pasti ada kebaikan di balik pengharaman itu. Nah, itu bedanya. Selesai. Pembagian at-tasyri'. Ada at-tasyri'ul samawi, at-tasyri'ul wad'i, dan perbedaan keduanya. Gimana, mau lanjut? Lanjut? Masih kuat? Asik. Masih buat. Lanjut, Guru. Lanjut, Bro. Gak apa-apa, Guru. Lanjut, Kuat Guru. ya? Ya. Ya, lanjut. Halaman 27. As-salatu syariatil islamiyah. Keotentikan syariat Islamiyah. Apakah syariat Islamiyah ini ngopi dari syariat yang lain atau enggak? Atau otentik nih, asli dari sononya memang sudah seperti ini. As-salatu syariatil islamiyah. Keautentikan syariat Islamiyah. Asy-syari'atul islamiyah asliyatun fi nash'atiha. Bahwa syariat Islamiyah autentik, asli sejak dimunculkannya. Sejak turun syariat itu, nggak ngambil dari mana-mana. Emang udah kayak gitu, asli. Faridatun fi masadiriha. Spesial, sendiri. Dalam tempat pengambilannya. Takbis, ada situ di baris kedua. Falam taktabis qa'idatun au tastamiddu hukman min syari'ati ghairiha. Maka peraturan yang ada dalam syariat tidak dikutip atau tidak berdasar pada hukum syariat selainnya. Syariat Islamiyah adalah syariat yang sendiri, tidak bergantung pada syariatnya, pada syariat yang lain. Tidak bergantung pada syariat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, tidak. Dia otentik. Tidak bergantung pada syariat yang lain juga. Misalnya syariat Romawi dan lain-lain tidak ada. Wa ala hada, paragraf yang selanjutnya. Fa innama yaz'amuhul mustasyrikuna min anna al-fiqh al-islam al-mustanbat biha wa li ilayha musamaddun min al-qanun ar-rumani. Oleh yang mengatur di dalamnya hukum-hukum yang dijadikan sandaran kita ambil dari syariat Islamiyah ini sama nih kayak syariatnya orang Romawi nih, kata mereka.
fa inna hadza za'mun batilun waddi'a'un kadzibun. Tapi ini dianggap hanya sebagai dugaan sangkaan yang batal atau dugaan dusta saja. Dalil mereka apa? Kok bisa mengatakan syariat Islamiyah itu sama atau diambil dari syariatnya orang Romawi? Wa tafsilu amri hadza az-za'mi anna haula'il murjifina yad'auna bi anna fuqaha al-Islam akhadhu ba'd ahkamil qanunir Rumani as-sa'id fi Misr wasyam hina al-fath al-Islam. Kata mereka nih, orang-orang yang menganggap bahwa syariat Islamiyah itu diambil dari syariatnya Romawi, bahwa fuqaha Islam, bahwa ulama-ulama Islam mengambil sebagian hukum Romawi yang pada saat itu diberlakukan di Mesir dan Syam. Jadi dulu sebelum datangnya Islam, Mesir dan Syam menggunakan syariat Romawi. Ketika datang Islam, ekspansi Islam besar-besaran sampai ke negara Mesir dan Syam, barulah muncul syariat Islamiyah. Hinal fathul Islami. Katanya ulama-ulama Islam mengambil syariatnya Romawi di Mesir dan Syam ketika ekspansi Islam. Wa hawwalu ba'dal mawadil qanun. Dan mereka nih ulama-ulama ini merubah sebagian materi yang ada di undang-undang tersebut, hukum Romawi, ila masaila fiqhiyatin islamiyatin, menjadi permasalahan fikih Islam. Nah, jadi katanya dulu di Mesir dan di Syam itu pakai syariat Romawi. Islam datang, Islam nyontek sama syariat Romawi nih, dirubah jadi hukum Islam sendiri. Kata mereka seperti itu. Wa qad istadalla ashabu hadha az-za'mi bima yali. Mereka juga berdalil yang pertama, wujudu tasyabuhin. Kata mereka nih, fi ba'dil ahkami bainal qanunir Rumani wal fiqhil Islami. Ada persamaan antara hukum yang ada di undang-undang Romawi dan ada di undang-undang Islam, fikih Islam. Fal qanunu aslun li hadzal ahkami wal masail al mutasyabihah. Maka undang-undang Romawi lah yang otentik, asal, sumber kepada hukum-hukum permasalahan-permasalahan yang mirip ini. Nah, berarti yang dianggap adalah undang-undangnya Romawi. Undang-undang Islam hanya ngikutin. Yang kedua, annal Imam al-Auza'i kana fi Suriya mawtinil madarisir Rumaniyah. Bahwa Imam Auza'i, yang mana dia itu tinggal di Suriah, dan Suriah pada waktu itu menjadi pusat pembelajaran Romawi, fa'adkhala ma fahimahu minha fi fiqhihim mislu al-bi'ah 'ala al-mudda'a wal yamin 'ala al-mudda'a wal yaminu 'ala man ankara 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Nah, ketika itu Imam Auza'i memasukkan sesuatu yang dia pahami dari undang-undang Romawi ini ke dalam fikihnya. Nah, Imam Auza'i, kata mereka, memasukkan undang-undang Romawi ke dalam fikih Islam. Contohnya al-bayyinatu ini bukan al-bi'ah. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Saksi harus dimunculkan oleh orang yang penggugat, wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah harus muncul dari orang yang tergugat. Orang yang menolak gugatan itu. Nah, katanya nih kaidah ini sama nih kayak kaidahnya Romawi. Jadi mereka menganggap fikih Islam cuma nyontek atau tidak otentik. Wa yujabu 'ala hadza az-za'mil batil. Dijawab sama orang Islam. Jawaban terhadap dugaan-dugaan yang tidak benar. Yang pertama, halaman 28. Annal masail al-mushtarakah bainal qanunir Rumani wal fiqhil Islami qalilatun nadiratun. Bahwa permasalahan-permasalahan yang mirip antara undang-undang Romawi dan undang-undang Islam hanya sedikit dan jarang. Sedikit banget yang sama
la yumkinu an yakuna 'alaiha fiqhun yaqtabisu minha. Yang nggak mungkin dijadikan landasan untuk sebuah fikih. Nggak mungkin fikih pakai landasan yang miripnya itu cuma sedikit. Kalau dia mau jadi landasan, maka harus sama persis. Tapi ternyata kemiripannya hanya sedikit. Fikul miwasyaun wa masailuhu katsirah. Luas pembahasannya. Permasalahannya banyak. Istau'abat qawaiduhu. Wajtihadu ulama'ihi jami'al hawadis. Peraturan-peraturan kaidah-kaidah yang ada dalam fikih dan ijtihad ulama mencakup semua kejadian. Mencakup semua kejadian. Hatta al-an, dari dulu sampai sekarang. Berarti kalau emang Romawi hukum Romawi mau jadikan landasan, maka semuanya harusnya sama. Tapi ini kan hanya sedikit saja, hanya segelintir saja yang sama antara fikih Islam dan fikihnya Romawi. Yang kedua, jawaban untuk dugaan mereka, anna masadir al-fiqh al-islami ayatun katsiratun wa ahaditsu mutanawwi'atun usuluha fil kitabi was sunnah wal ijtihad min al-masadir wa huwa marinnun wa muttasa'un. Katanya sumber fikih Islam itu diambil dari beberapa ayat, dari hadis yang bermacam-macam yang ada di dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad dari sumber tersebut. Ijtihad dari kitab, ijtihad dari sunnah. Wa huwa marinnun wa muttasa'un. Yang sifatnya itu fleksibel dan luas. Nah, yang sifatnya itu fleksibel dan luas. Jadi nggak mungkin al-fikih itu dikatakan diambil dari undang-undang Romawi. Karena ini jelas nih, fikih ini muncul dari Al-Quran, dari hadis, dan ijtihad. Ijtihad juga diambil dari kitab dan sunnah. Nggak ada dari undang-undangnya Romawi. Nah, jadi batal dugaan mereka. Yang ketiga, annal qillatal mutasyabiha minal masaili la takfi liyatakawwana bihal bina'u syamikhu lil fiqhil Islam. Ini yang nomor 3 sama seperti nomor 1. Bahwa kemiripan yang sedikit pada sebagian permasalahan tidak cukup dijadikan fondasi mulia sebuah fikih Islam. Fikih Islam tidak mungkin memiliki fondasi undang-undangnya Romawi karena emang miripnya cuma sedikit. Nah, kemiripan antara undang-undang Romawi dan Islam cuma sedikit. Jadi nggak mungkin Romawi dijadikan dasar berdirinya fikih Islam. Yang terakhir, yang H itu yang H, kita lengkap satu. Annal fiqha yakhtalifu anil qanunir romani fin nash'ati wa tatawwuri. Bahwa fikih Islam itu berbeda dengan undang-undangnya Romawi dalam hal kemunculan dan perkembangan. Bedanya di mana? Fal fiqhul islami nasya'a wa hayya'a minallahi ta'ala. Fikih Islam muncul dan berkembang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. War-rumani nasya'a minal adati wat taqalid. Sedangkan Romawi, undang-undangnya Romawi muncul dari kebiasaan dan hanya ikut-ikutan, taqalid, ngikut dari undang-undang sebelumnya. Jadi beda. Kalau syariat itu datangnya dari Allah, kalau Romawi dari kebiasaan manusia pada zaman itu dan hanya mengikut pada undang-undang yang sebelumnya. Jadi tidak benar kalau dikatakan syariat Islamiyah tidak autentik. Dah, saya kira cukup jawaban dari umat muslim terhadap dugaan-dugaan itu.
untuk memperkuat bahwa syariat Islamiyah memang autentik, tidak mengambil dari syariat manapun, dan mengambil dari undang-undang manapun. Langsung ke Ususut Tasyri'il Islami, halaman 29. Halaman 29 ya. Dasar pensyariatan Islam. Apa saja yang menjadi landasan munculnya sebuah syariat. Langsung ke halaman 30. Yang pertama, dasarnya ini apa? Ri'ayatu masalihin nasi jami'an. Memperhatikan kemaslahatan buat orang banyak. Syariat dibangun atas dasar ada tidak kemaslahatannya buat manusia. Nah, itu dasarnya. Wa yatajalla, paragraf yang kedua, wa yatajalla hadzal asasu fi mawadhi'a katsiratin. Katanya terjadi nih syariat-syariat yang punya maslahat banyak banget contohnya. Yang pertama, umurul i'tiqadiyah. Itu apa bacaannya? Al-umurul i'tiqadiyah. Lanjutannya apa? Saya hilang ini. Wa fardul wa fardul wajibat wa takalif. Katanya, permasalahan yang berkaitan dengan keyakinan, kewajiban-kewajiban, dan beban-beban. Katanya, ini semua ada maslahatnya nih. Dari keyakinan, kewajiban, dan beban-beban yang dilimpahkan kepada manusia punya maslahat. Yang kedua, bayanul hikmati min irsali sayyidina Muhammad fayaqulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hikmah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi umat manusia di seluruh alam. Nah, berarti maslahatnya Nabi diutus, maslahatnya rahmat. Nah, syariat-syariat yang muncul dari Nabi, yang Nabi sampaikan, rahmatan lil alamin. Maslahatnya ya untuk mengasihi semua alam. Yang ketiga, al-isyaratu ila hikmati khalqil hayati wal mauti. Petunjuk untuk sebuah hikmah diciptakannya kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kamu siapa yang lebih baik dari kamu. Nah, ada maslahatnya juga nih. Hidup dan mati pun ada maslahatnya. Mati maslahatnya untuk menguji kalian. Siapa yang lebih baik di antara kalian. Kehidupan pun juga semacam itu. Nah, maka syariat-syariat yang ada juga pasti mengandung maslahat. Yang keempat, bayanul maslahati fi fardhil ibadat. Menjelaskan hikmah atau maslahat dalam kewajiban beribadah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maslahat kan? Dengan salat maka terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ada maslahat. Kutiba alaikumus halaman 30. Kama kutiba 'alal ladzina la'allakum tattaqun. Oh, maslahatnya. Diwajibkan puasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti ada maslahat di dalam puasa. Atau di syariat kisos. Kisos syariat. Artinya hanya di dalam hukum kisos ada kehidupan. Hukum kisos ada kehidupan. Jadi orang yang tahu tentang hukum kisos, ketika dia bunuh orang, maka dia nggak jadi bunuh orang. Ketika dia mau bunuh orang, maka dia nggak jadi. Karena dia tahu hukum kisos. Berarti kan menghidupkan yang seharusnya mati. Karena mau dibunuh, tapi karena dia tahu hukum kisos, jadi nggak jadi. Menghidupkan nyawa seseorang. Nah,
Itu landasan yang pertama, bahwa syariat harus mengandung maslahat. Yang kedua, landasan yang kedua, rabtul hukmi bil maslahati wujudan wa adaman. Ini sama dengan dasar yang pertama, bahwa syariat harus mengandung hikmah, harus mengandung maslahat. Kita baca sama ya. Rabtul hukmi, mengaitkan hukum dengan maslahat. Wujudan wa adaman, adanya maslahat atau tidak adanya maslahat. Maksudnya apa? Wa yaqsudu bidzalika anna ahkam asy-syari'ati laha ilalun. Maksudnya adalah bahwa syariat punya sebab, punya illah, punya hikmah. Wa hadhihi al-ilalu yaduru ma'aha al-hukmu wujudan wa adaman. Sebab inilah yang menyebabkan hukum itu ada atau tidak ada. Fa'idha wajadatil illatu wajadal hukmu. Kalau ilatnya ada, maka hukumnya ada. Wa idan adamat, inna adamat al-hukmu. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Berarti contohnya, tidak akan ada Farhan misalnya, kalau tidak ada orang tuanya. Berarti orang tua ini sebab adanya Farhan. Tidak ada orang tua, maka tidak ada Farhan. Tidak ada sebab, tidak ada musabbab. Tidak ada maslahat, tidak ada hukum. Paham? Nah, ya. Contohnya, yaqulu ta'ala bi sya'ni taqsimil fai'i. Contohnya firman Allah tentang pembagian al-fai', harta rampasan perang. Kalau ghanimah, harta yang ditinggal. Kalau fai', harta rampasan. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama la yakunu dawlatan bainal aghniyai minkum. Katanya harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang diambil dari beberapa negara itu untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum, supaya tidak hanya beredar antara orang-orang yang kaya saja. Jadi dibagi-bagi buat Allah, buat Rasul, buat kerabat Rasul, buat yatim, buat miskin. Semuanya kena. Hukum kan nih? Ini hukum. Ada maslahatnya tidak? Ada. Kaila yakuna daulatan bainal agni. Supaya harta ini tidak hanya beredar pada orang kaya saja. Tidak hanya beredar pada kerabat-kerabat Rasul saja misalnya. Kalau tidak ada maslahat, tidak mungkin ada hukum ini. Atau qauluhu ta'ala, contoh yang kedua, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, baik dia laki-laki atau perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Fa inna hadha yatarattab 'alaihi annahu idza hadatsatis sariqah wajada al-qata'u. Nah, ini menyebabkan bahwa ketika terjadinya pencurian, maka terjadilah potong tangan. Sebab adanya potong tangan, sebabnya karena ada pencurian. Kalau pencuriannya kagak ada, potong tangan tidak ada. Nah, ada illat, ada musabbab, ada sabab, ada musabbab. Wa idza na'adamat inna adama al-hukmu. Kalau tidak ada pencurian, hukumnya tidak ada. Mengaitkan hukum dengan suatu maslahat, wujudan wa adaman. Nah, wa yanbaghi bawahnya anna uslubat tasyri'i yakhtalifu fil ahkam allati la tataghayyar masalihuha 'anil ahkam allati tataghayyar masalihuha. Nah, syariat itu berbeda dalam hal hukum yang maslahatnya tidak berubah
yang maslahatnya tidak berubah dengan hukum yang maslahatnya itu berubah-ubah. Jadi syariat membedakan antara hukum yang punya maslahat tetap tidak berubah sama sekali dari zamannya Nabi sampai sekarang, dan ada hukum yang maslahatnya itu berubah-ubah. Nah, فإذا كان الحكم مبنيا على مصلحة ثابتة لا تتغير فهو حكم واجب التطبيق في كل عصر وكل. Untuk hukum yang maslahatnya sabitah tidak berubah, la tataghayyar, maka dia adalah hukum yang wajib diterapkan untuk semua zaman, dari zamannya Rasulullah sampai sekarang. Maslahat yang tidak berubah, maka hukumnya konsisten, harus terus dijalankan. Contohnya sholat. Sholat, puasa, zakat, haji, dia punya maslahat la tataghayyar, yang tidak berubah dari zaman ke zaman. Amma idza, paragraf yang selanjutnya. أما إذا كان الحكم مبنيا على مصلحة ثابتة تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة بأن التشريع يضع القواعد الأساسية ويترك التفصيل للمجتهدين حتى يرد التشريع متفقا مع أحوال الناس ويسير تطورهم كما في المعاملات. Adapun hukum yang didasari maslahat yang berubah-ubah tergantung perubahan zaman atau tempat, maka syariat hanya memberikan fondasi dasar. Wa yada'ul qawaid al-asasiyah. Syariat hanya memberikan fondasi dasar, tapi tidak merincikan lil mujtahidin, buat para mujtahid. Hanya memberikan fondasi dasar. Rinciannya silahkan diijtihadkan sendiri. Hatta yaridat tasyri'a, supaya pensyariatan ini sesuai dengan keadaan manusia pada zaman itu. Dan zaman berubah-ubah. Silahkan diijtihadkan sesuai dengan zaman itu dan mempermudah perkembangan manusia. Nah, syariatnya karena dia sesuai maka mempermudah perkembangan yang terjadi. Contohnya apa? Fil muamalat, kama fil muamalat wa nizamid daulah ad-dusturi wal idari wal alaqat ad-dauli. Contohnya kayak di transaksi. Dulu nggak ada yang namanya asyartul jazai, misalnya kontrak denda. Dulu nggak ada yang namanya kartu kredit misalnya. Dulu nggak ada yang namanya bayi tabung. Ya nggak? Sekarang ada. Karena mengandung maslahat. Yang dulu mungkin tidak ada maslahatnya. Dan tidak sesuai dengan perkembangan. Sekarang ada. Atau undang-undang negara. Dusturi tadi kan. Konstitusi. Itu boleh berubah-ubah. Sesuai dengan perkembangan zaman. Syariat juga. Atau undang-undang pengawasan hubungan antar negara. Nah, itu juga boleh berubah-ubah menyesuaikan dengan keadaan manusia. Selesai di usus. Enggak. Selesai di usus yang kedua, asas yang kedua. Rabtul hukmi bil maslahati wujudan wa alaman. Asas yang ketiga. Tahqiqul adalatil mutlaqah. Dasar daripada pensyariatan adalah mewujudkan keadilan yang mutlak. Mewujudkan keadilan yang bersifat mutlak. Yattasifu at-tasyri'ul islami bi'annahu adamiyyun naz'ah ja'a lin-nasi kafatan. لا يوجد أمرهم على الحق ويجمعهم على الخير وعلى هذا فهو لا يفرق في معاييره ونظامه بين أبيض وأسود وأصفر وأحمر ولا بين عربي وغيره. Syariat Islamiyah punya ciri nih, yattasifu at-tasyri'ul islami. Dia ini alaniyun naz'ah. Sifatnya global. Syariah ini sifatnya menyeluruh. Cenderung menyeluruh.
ja'a lin-nasi kafatan, hadir buat manusia semuanya. Islam hadir buat manusia semua. Liyuwahhida amra, untuk mempersatukan perkara-perkara manusia yang dimiliki manusia, adal haqqi, menuju kepada kebenaran, wa yajma'uhum al-khairi, dan mengumpulkan mereka kepada kebaikan. Wa ala hadza, oleh karena itu, maka Islam atau pensyariatan tidak membeda-bedakan fi ma'ajirihi wa nizamihi, baik itu pada standar yang berlaku dalam syariat Islamiyah atau pada peraturannya, baina abyad, tidak membedakan antara yang putih dengan yang hitam, orang putih dengan orang hitam, dengan orang kuning, orang merah barat. Wala baina arabi, tidak membedakan antara orang Arab dan bukan orang Arab. Semuanya sama. Tahqiqul adalah al-mutlaqah. Islam sifatnya menyeluruh, datang kepada semua manusia, maka tidak boleh dia mengkotak-kotakan antara umat yang satu dengan umat yang lain, antara orang Arab dengan yang bukan orang Arab, tidak boleh. Dalilnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani, paragraf ketiga. Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Atau innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha an tahkumu bil adl. Maka berilah hukuman dengan seadil-adilnya. Dah, itu tahqiqul adalatil mutlaqah. Asas yang keempat, adamul haraji wa qillatut takalif. Asas yang keempat dari pensyariatan untuk menghilangkan kesulitan dan menyedikitkan beban. Menghilangkan kesulitan dan meminimalisir beban. Wal maksudu min adamil haraji raf'ul masyaqqah. Yang dimaksud dengan adamul haraj ay menghilangkan masyaqqah, menghilangkan kesulitan. Allati la yumkinu dawamut ta'ati. Karena nggak mungkin kita terus-menerus taat kepada kesulitan. Nggak mungkin syariat itu akan dijalankan kalau dia bersifat sulit dijalankan, nggak mungkin. فجاءت التكاليف في استطاعة المكلف ولا تخرج عن الطاقة في تحملها. Nah, beban taklif yang muncul atau yang datang kepada manusia itu juga harus sesuai dengan kemampuan mukallafnya, kemampuan manusianya, tidak boleh keluar dari kemampuan tahammuliha, orang yang menanggung beban tersebut atau mukallaf. Kemampuan mukallaf. Wa hadza la yata'aradu ma'a tabi'atil islami. Karena ini semua tidak kontradiksi dengan apa namanya, mudah, tidak sesuai dengan tabiatnya manusia. Manusia suka yang mudah, suka yang tidak sulit. Paragraf yang kedua, di fayaqulu ta'ala ya, fi wasfir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dalilnya apa nih? Kok syariat tidak bersifat sulit? Ketika Allah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yadha'u anhum, Allah membuang dari mereka israhum wal aghlal, beban dan belenggu, allati kanat 'alaihim, yang ada pada mereka. Nah, berarti Allah memunculkan syariat yang tidak ada beban, yang tidak ada belenggu di dalam. Atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan
Atau yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen kemudahan, tidak pengen kesulitan. Dan lain-lain. Nah, kama jaa mana ini? Oh ini nih. Wa qad jara di halaman 35. Halaman 35 paragraf yang ketiga, wa qad jara raf'ul haraj fi jami'il af'ali min ibadatin wa adatin wa muamalatin wa jinayatin. Menghilangkan kesulitan itu terjadi pada semua bentuk perbuatan manusia, baik itu ibadat, adat, transaksi, atau jinayat, hukuman. Semuanya terjadi. Semuanya ini pasti ada raf'ul haraj. Kita bahas satu persatu. Fafil ibadat syara'allahu ar-rukhsa farafa'a 'anil musafiri syatra as-salati ar-ruba'iyyah wa lahu nafsu as-sawabi alladhi 'ala ibadat, menghilangkan kesulitan ibadat, di mana di dalam ibadat Allah mensyariatkan yang namanya ruh, kemudahan. Farafanil musafir, Allah menghilangkan kesulitan bagi orang musafir, syatras salatir, dengan menjalankan setengah salat yang jumlahnya 4. Menghilangkan kesulitan bagi orang yang musafir dengan menyetengahkan, menjalankan hanya setengah dari salat yang 4 rakaat, walahu nafsus tsawabil, tapi pahalanya sama seperti melakukan 4 rakaat. Li'alla yajtami'a 'alal musafiri masyaqqatus safari wa ruba'iyyatus shalati, supaya tidak terkumpul bagi orang musafir ini kesulitan safar dan kesulitan melakukan salat yang 4 rakaat. Supaya kesulitannya hilang, maka yang 4 jadi 2. Pahalanya sama seperti menjalankan 4 rakaat. Itu terjadi di ibadat, raf'ul haraj. Wa fil adat, paragraf yang selanjutnya. Kalau di kebiasaan, adat istiadat, uruf, apa nih raf'ul harajnya? Abahat tasyri'u lil mukallafi al-akla min tayyibatir rizqi ma syaa' wa an yalbisa min ath-thiyabi ma yurid. Syariat membolehkan seorang mukallaf untuk makan apapun rizki yang baik dan memakai pakaian yang dia inginkan, tidak diatur, karena kalau diatur pasti akan memunculkan kesulitan, sehingga tidak diatur. Semuanya boleh asalkan dia baik, asalkan dia halal. Semua pakaian boleh asalkan dia menutup aurat, apapun itu warnanya, apapun itu jenisnya. Raf'ul haraj, itu kebiasaan. Di halaman 36, kama jaa raf'ul haraji fil muamalat. Raf'ul haraj juga muncul di muamalat, transaksi antar manusia. Haitsu rakhasa asy-syari'u fi at-ta'amuli bis-salam wa huwa bai'ul ma'dum. Ya, contohnya Allah meringankan transaksi jual beli salam. Jual beli salam harusnya tidak boleh, karena tidak boleh menjual barang yang tidak ada. Sedangkan salam atau pesanan itu kan barangnya tidak ada. Seharusnya tidak boleh. Tapi karena Rasulullah mengecualikan salam, jadinya dibolehkan. Ini adalah raf'ul haraj. Kalau tidak ada salam, maka akan menyulitkan manusia. Tidak akan ada pesanan di muka bumi ini, sehingga manusia sulit nih mendapatkan barang yang emang nggak ada pada hari itu. Harus mesan terlebih dahulu. Nah, itu kan raf'ul haraj di muamalah. Wa fil jinayat, raf'ul haraj di jinayat itu bagaimana? Di paragraf ketiga. Wa fil jinayati ja'a at-tasyri'ul islami bi qa'idah dar'ul hudud bisyubhat wa furida ilaihi 'ala al-'aqilati fil qatl khata'.
وَذَلِكَ تَعَاوُنٌ يُخَفِّفُ الْعِقَابَ وَيَيْسِرُ الِالْتِزَامَ بِالتَّشْرِيعِ. Di jinayat contohnya ada kaidah yang berbunyi, hukuman itu tertolak karena syubhat. Ya kan? Wa furida ilaihi ala al-akilati fil qatlil khata'. Kaidah ini diperuntukkan buat orang yang berakal yang melakukan pembunuhan tidak disengaja. Ketika dia melakukan pembunuhan tidak disengaja, maka tidak dikenakan hudud. Karena mengandung syubhat, tidak disengaja. Tidak disengaja kan tidak ada niat. Dan barang yang dipakai tidak untuk membunuh, tidak dengan batu, tidak dengan pisau, gitu kan. Pokoknya ada syubhat di dalamnya sehingga hukuman qisas tidak bisa dilimpahkan kepada orang tersebut. Tujuannya raf'ul haraj, menghilangkan kesulitan. Karena ini sulit. Syubhat ini sesuatu yang sulit, enggak jelas. Enggak ada dasar diwajibkan dia melakukan hukuman qisas, sulit. Ta'awunun yukhaffiful 'iqaba. Mengandung tolong-menolong juga untuk meringankan hukuman dan meringankan kewajiban-kewajiban dengan pensyariatan. Raf'ul haraj. Dah, selesai. Itu dasar-dasar syariat dibangun. Al-usus ususut tasyri' al-islami. Yang pertama ada riayatu masalihin nasi. Yang kedua ada rabtul hukmi bimaslahatin wujudan wa adaman. Dan yang terakhir, yang ketiga, tahqiqul adalatil mutlaqah. Dan yang terakhir, raf'ul haraj wa qillatut. Gimana? Masih kuat? Atau udah sampai di sini? Mungkin dicukupkan aja kali ya Kak untuk materinya sampai Udah. ini aja. Iya, nanti bisa dilanjut. Oke, boleh. Dual ke depan. Ya, Oke, baik, kita cukupkan sampai ya. Islam. Ya, baik Kak. Kenapa? Apa nih? Kenapa Farhan? Ya, Bro, enggak, cuman tadi mau nginin teman-teman aja. Ini soalnya maksudnya masih pada gitu. kayak iya. Soalnya udah pada ini kayaknya. Oke, Udah pada ngantuk ya? kayaknya ini. Iya. Ya, semoga kalian cepat datang ke sini biar nggak bimbel online, karena saya juga kesulitan juga bimbel online. Siap. Nggak bisa komunikasi juga kan, susah. Oke, baik teman-teman, bagi yang ingin bertanya silakan langsung aja tanyakan sama Guru Hafiz. Mungkin untuk yang mau bertanya nanti bisa aja langsung nyalain voice-nya. Ya. Ya, ada yang mau bertanya? Biasanya enggak. Ya, ada yang mau nanya? Mungkin dari teman-teman yang Banin atau yang Bana. Banin, yang mana? Silahkan ditanyakan. Biasanya enggak kan? Kayaknya udah paham semua deh, insya Allah. Saya mau nanya, Kak. Ini nggak ada yang nanya ya? Ya, silakan. Siapa tadi? Ada yang mau bertanya? Ahmad Nurroin. Ahmad Nurroin. Oin, nanya Oin. Menanya ini apa namanya? Penjelasan. Saya lebih terperincinya gitu, Kak. Apa namanya? Penjelasan apa tadi?
warisan sama wasiat. Itu pembagiannya Perbedaan gimana? antara warisan dan wasiat. Pembagiannya kan ngasih wasiat itu kan nggak boleh ngelebihin dari warisan. Sepertiga. Iya, itu gimana pembagiannya? Saya masih yang gitu. Oh, ini nggak menyangkut tari tasyrik. Jangan di luar pelajaran ini. Oh, enggak sih mau nanya yang Oh, wasiat. Berarti wasiat nih. Nggak apa-apa ini. Ya mungkin nggak apa-apa kali kalau ada yang punya pertanyaan di luar yang Oh, masih gitu. ya. Ya, wasiat dan warisan. Ya, kalau wasiat berarti batasnya harus sepertiga dan orang yang dapat bukan orang yang dapat warisan. Iya, Paham nggak? seperti wasiat seperti itu. Wasiat diperuntukkan untuk orang yang tidak dapat warisan. Nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang nggak boleh saudara sama sekali. Ada yang bilang boleh saudara, tapi yang tidak dapat warisan saja. Gitu, itu boleh dapat wasiat. Jumlahnya lebih dari sepertiga. Sedangkan warisan ya diperuntukkan untuk ahli waris saja. Yang tidak ada hubungan darah tidak bisa. Nah, pembagiannya banyak. Setengah, ada 1/8, ada 2/3, ada 1/3, ada 1/6, Iya. gitu. Mana? Paham nggak? Baik, Kak. Iya. Paham, cukup. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, insya Allah nanti syariah belajar warisan dan wasiat itu di tingkat 3. Tahun ketiga insya Allah. Baik. Ayo mungkin dari Banin yang lain atau dari Banatnya ada yang mau nanya? Kak, mau nanya. Ya. Ya. Ya, pertanyaannya. Ini Kak, yang kata pembahasan Raf'ul Haraj fi Mu'amalah, ini maksudnya penyampaian pesanan, maksudnya lewat omongan, kayak misalkan, lu dapat salam dari dia, apa Kak, apa barang? Jual beli salam, jual beli pesanan. Jual beli pesanan. Kayak Berarti online kalau gitu ya, pesanan kayak online. jual barang yang tidak ada. Kalau mengikut pada kaidah jual beli tidak boleh menjual barang yang tidak ada. Sedangkan dijual beli pesanan, jual beli salam, itu kan barangnya tidak ada. Tapi dibolehkan oleh Nabi, hanya itu saja pengecualian yang boleh dijalankan. Sebagai apa? Raf'ul haraj. Supaya menghilangkan kesulitan. Kalau tidak ada pesanan, pasti orang sulit untuk mendapatkan barang. Nah, karena bisa jadi harus ada waktu tertentu untuk menghadirkan barang itu. Ya. Baik Kak. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, Saya Kak, mungkin nanya. nah siapa tuh? Ya, Andi, silakan Andi. Ya, saya mau nanya ini. Kan tadi kan dalil tafsiliyah perlu ijtihad ya. Itu contoh kayak apa, Kak? Sedangkan yang ijmali nggak perlu di ijtihad lagi gitu. Itu contohnya yang seperti apa, Kak? Nah, jadi ada dua. Jadi metode Al-Quran dalam mengeluarkan hukum ada dua. Ada ijmali, ada tafsili. Ijmali tidak perlu ijtihad. Dia langsung bisa diketahui. Misalnya, aqimus sholah. Sholat wajib. Gampang dah tuh, nggak perlu ijtihad. Apalagi? Kutiba alaikumus siyam. Gampang nih, nggak perlu ijtihad. Yang perlu ijtihad
tafsili, contohnya kayak misalnya wamro'atuhu hammalatal hatab. Ini kan berbicara tentang istrinya Abu Lahab, si pembawa kayu bakar. Dari redaksi ini tidak ada hukum sama sekali. Apa? Perempuannya Abu Bakar, istrinya Abu Bakar, pembawa kayu bakar. Tidak ada hukum sama sekali kan? Ketika dilakukan ijtihad terhadap redaksi ayat ini, muncullah hukum. Apa? Bahwa pernikahan orang kafir dianggap sah. Karena disebut di situ wamro'atuhu. Istrinya